setiap organisasi, perubahan adalah bagian dari kehidupan. Tidak peduli apakah organisasi itu besar ataupun kecil, perubahan akan selalu muncul. Namun, pada kenyataannya, tidak semua perubahan berjalan dengan lancar. Banyak organisasi mengalami kegagalan karena tidak mampu mengelola perubahan secara efektif. Inilah alasan mengapa manajemen perubahan dibutuhkan, untuk memastikan setiap langkah perubahan dilakukan secara terarah, terukur, dan konsisten. Dalam dunia bisnis modern, perubahan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Organisasi dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, pergeseran kebutuhan pelanggan, serta dinamika persaingan yang semakin cepat. Jika tidak mampu beradaptasi, organisasi akan tertinggal dari kompetitor dan kehilangan relevansi di pasar. Faktor pendorong perubahan ini bersifat eksternal maupun internal. Teknologi misalnya, menciptakan peluang baru sekaligus tantangan baru. Konsumen kini lebih kritis dan menginginkan pelayanan cepat, efisien, serta personal. Kompetisi juga semakin ketat, sehingga organisasi perlu terus melakukan inovasi agar tetap unggul. Di sisi lain, perubahan regulasi dan lingkungan bisnis pun mendorong organisasi untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan patuh pada standar tertentu. Dalam perspektif manajemen perubahan, faktor-faktor tersebut dikenal sebagai driven of change. Mengelola organisasi harus peka terhadap perubahan lingkungan, agar dapat mengambil keputusan tepat sebelum terlambat. Jika organisasi tidak responsif terhadap faktor pendorong perubahan, maka kualitas layanan, efektivitas kerja, dan produktivitas akan menurun secara bertahap. Misalnya, ketika teknologi berkembang tetapi organisasi masih memakai metode manual, maka proses akan menjadi lambat dan tidak efisien. Atau ketika selera konsumen berubah, tetapi produk tetap sama tanpa inovasi, pelanggan akan memilih brand lain. Bahkan hal sederhana seperti komplain pelanggan dapat menjadi sinyal awal bahwa organisasi perlu memperbaiki SOP, kualitas bahan baku, atau alur pelayanan. Faktor pendorong perubahan inilah yang membuat organisasi harus terus melakukan penyesuaian. Perubahan bukan hanya reaksi terhadap masalah, tetapi bagian dari strategi untuk mempertahankan keberlanjutan dan kualitas organisasi. Perubahan tidak akan bermakna jika tidak dijalankan secara konsisten. Bahkan, organisasi gagal bukan karena perubahan yang mereka lakukan salah, tapi karena tidak ada komitmen jangka panjang untuk menjalankan perubahan tersebut. Mereka hanya berfokus pada fase awal, namun melupakan bagaimana memastikan perubahan itu menjadi budaya baru yang berkelanjutan. Dalam teori manajemen perubahan, salah satu model yang sering digunakan adalah Lewin's Change Model, yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah unfreeze, yaitu menciptakan kesadaran bahwa perubahan memang diperlukan. Pada tahap ini, organisasi harus mengidentifikasi masalah dan memberikan pemahaman kepada anggota bahwa kondisi lama tidak lagi efektif. Tahap kedua adalah change, yaitu proses perubahan itu sendiri. Pada fase ini, tindakan nyata dilakukan, seperti memperbaharui SOP, mengadopsi teknologi baru, atau melakukan restrukturisasi proses kerja. Tahap terakhir adalah rephrase, yaitu memastikan perubahan yang sudah dilakukan dapat dipertahankan. Disinilah konsistensi sangat diperlukan. Organisasi harus membangun kebiasaan baru, memperkuat budaya, dan memastikan seluruh anggota mengikuti perubahan secara berkelanjutan. Atau jika menggunakan pendekatan Kotler yang lebih rinci, konsistensi juga menjadi langkah penting dalam mempertahankan perubahan. Semua teori tersebut menekankan satu hal, yaitu perubahan tidak akan berhasil tanpa konsistensi. Salah satu contoh sederhana dapat dilihat pada UMKM minuman kekinian. Pada awalnya, rasa produk sering berubah karena setiap karyawan memiliki cara takar yang berbeda. Akibatnya,
Pelanggan komplain karena rasa minuman tidak stabil. Untuk mengatasi masalah ini, pemilik UMKM menerapkan SOP baru yang mengatur takaran standar. Selain itu, pelatihan singkat diberikan kepada seluruh pegawai untuk memastikan konsistensi. Setelah perubahan dilakukan secara konsisten, komplain berkurang dan pelanggan lebih puas. Atau contoh lain berdasarkan pengalaman magang, sebuah perusahaan mengubah sistem pemesanan menjadi lebih digital untuk meningkatkan efisiensi. Awalnya, beberapa karyawan kesulitan beradaptasi, namun komunikasi perubahan yang baik dan pelatihan berkala, sistem digital akhirnya menjadi budaya baru dalam pekerjaan harian. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan kerja, tetapi juga memperbaiki akurasi dan pengendalian data. Dari studi kasus tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan bukan hanya soal ide, tetapi bagaimana ide itu dipertahankan agar menjadi kebiasaan baru yang lebih efektif. Perubahan adalah keniscayaan dalam organisasi. Tantangannya bukan pada perubahan itu sendiri, tetapi ada pada bagaimana organisasi mampu mengelola dan mempertahankannya. Manajemen perubahan hadir untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan memberikan dampak positif bagi proses kerja, kualitas layanan, dan pencapaian tujuan organisasi. Tanpa manajemen perubahan yang baik, organisasi akan sulit berkembang. Namun, ketika organisasi mampu mengelola perubahan secara konsisten, mereka dapat bertahan bahkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Demikian pembahasan mengenai faktor pendorong perubahan dan konsistensinya dalam manajemen perubahan organisasi. Semoga video ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya mengelola perubahan secara strategis dan berkelanjutan.